Tidak ada yang protes. Kalau protes, ya ke aku. Bawa orangnya ke saya. Silakan protes ke saya. Uang ini untuk semuanya. Gantian gitu loh. Siapa merayakan apa, semuanya boleh. Semakin hari, semakin menarik saja kota Solo ini. Setelah dipimpin oleh Gibran Raka Buming Raka. Kota Solo menjadi magnet baru. Bukan cuma buat wisatawan yang berdatangan berkat kemudahan akses setelah adanya jalan tol Trans Jawa. Tapi setelah Gibran duduk menjadi wali kota, banyak pejabat, petinggi partai politik, juga mantan pejabat dan masih banyak lagi wajah-wajah tidak asing yang kita kenal datang berkunjung dan bertemu dengan Gibran, sang wali kota muda itu. Entah ada agenda politik, agenda ekonomi, ataupun hanya sekedar ingin bertemu dengan sang wali kota yang sekaligus putra dari Presiden Jokowi itu. Seolah mereka ingin menunjukkan bahwa mereka ada dan agar diingat oleh Gibran. Ini sungguh menarik dan jarang kita lihat pada wali kota di kota lain, bahkan sewaktu Jokowi menjabat wali kota dulu. Apakah karena wali kota Solo ini anak presiden, sehingga bisa menjadi penyambung lidah suatu keinginan untuk sampai kepada presiden? Atau ada maksud lain? Gibran benar-benar menjadi pusat perhatian dan memang layak untuk didekati. Kiprah wali kota Solo ini juga ternyata benar-benar hebat. Dan memang pantas kita akui bukan karena dia anak seorang presiden. Gibran banyak merubah wajah kota Solo menjadi lebih baik dari sebelumnya. Saat melewati 100 hari pertamanya menjadi wali kota Solo, Gibran juga mendapat pujian dari pengamat psikologi politik Universitas 11 Maret Surakarta, Muhammad Abdul Hakim PhD. Karena 8 program prioritas yang telah disusun satu persatu mulai dieksekusi. 10 titik prioritas. Target kapan kalau ini? Kalau ini target kapan? Lantainya udah kepasang. Akhir tahun ya. Semua akhir tahun ya Mas yang 10 prioritas. Ya doakan tepat waktu ya. Salah satu program dari 8 program prioritas yang paling dapat dirasakan manfaatnya adalah pemulihan ekonomi melalui percepatan vaksinasi COVID-19. Sebagai kepala daerah yang baru, Gibran memang langsung menggenjot angka penerima vaksin di kota Solo. Dia juga menjadikan generasi muda sebagai prioritas dengan menjalin kerjasama antara pemerintah kota Surakarta dengan salah satu marketplace yang baru-baru ini mendirikan kampus UMKM. Dan ini dapat melahirkan bibit-bibit pengusaha muda sehingga dapat menggenjot sektor wirausaha di kota Surakarta. Dan akhir-akhir ini yang sangat menarik adalah dengan diadakannya acara menyambut dan memperingati perayaan Hari Natal yang sangat meriah di kota Solo. Dia memperbolehkan ornamen dan hiasan Natal menghiasi jalanan kota Solo. Dan ketegasan ini sangat layak diacungi jempol. Di saat mulai pudarnya rasa toleransi beragama di negeri ini, bahkan ada yang takut banget melihat pemeluk agama lain membangun tempat ibadahnya, merayakan hari besarnya, Gibran justru menunjukkan keteguhan imannya. Yang penting aman, orang sing protes itu diramaikan aja ya. Silahkan berfoto-foto. UMKM, penjual-penjual makanan silahkan nanti daftar ke panitia. Seolah dia berpesan bahwa keimanan seseorang tidak akan pudar hanya dengan saling menghargai pemeluk agama lain merayakan hari besarnya. Hiasan ornamen lampion Natal yang indah dengan berbagai bentuk yang menghiasi kota Solo ini tidak hanya menimbulkan kesan meriah, tapi juga menenteramkan hati karena warga Solo yang seperti diajak untuk merayakan Natal bersama sebagai bentuk solidaritas dan semangat toleransi bagi masyarakat.
Acara yang dipusatkan di Balai Kota Solo itu akan ada sejumlah aktivitas dari berbagai kelompok dan akan diisi dengan pujian, pentas seni, dan kegiatan menggantungkan kertas harapan. Dan pada momen perayaan sebelumnya juga meriah saat momen Idul Fitri, Imlek, hingga Tahun Baru Islam pada tahun ini. Tema Natal di tahun ini di Solo yaitu Spirit of Loving Others, yang kiranya memberi kita semua semangat untuk mengasihi sesama kita. Lampion dan hiasan bertema Natal akan terpasang hingga tanggal 31 Desember, dilanjutkan dengan lampion bertema Imlek. Ada 12 pohon Natal terpasang di geladak dan sepanjang Jalan Jenderal Sudirman. Yang terbesar ada di geladak dengan 1 boneka salju. Selain itu, di Balai Kota ada Santa Claus. Ada lampu tirai di atas Kali PP dan figur malaikat di atas Jam Tugu Pasar Gede. Gibran menegaskan bahwa acara saat ini sama seperti hari raya yang lain. Mendekati hari Natal dan Tahun Baru, dekorasi yang diangkat untuk memeriahkan sepanjang Pasar Gede dan Jalan Jenderal Sudirman adalah dekorasi Natal. Putra sulung Presiden Jokowi ini juga siap bila ada yang protes dengan keberadaan ornamen Natal di ruang-ruang publik tersebut. Tidak ada yang protes. Kalau protes, ya ke aku. Bawa orangnya ke saya. Silakan protes ke saya. Uang ini untuk semuanya. Gantian gitu loh. Siapa merayakan apa, semuanya boleh. Tegas Gibran. Hebat kan? Apa yang dilakukan Gibran dengan momen Natal ini semakin kuat mengesankan bahwa kota Solo ini dijaga betul keragaman dan toleransinya. Dan emang seharusnya begitu. Sebagai kepala daerah, jangan sampai mengizinkan kelompok yang berpikiran sempit dan intoleran merusak keberagaman daerahnya. Gibran yang masih muda ini sudah memberikan contoh. Dan semoga daerah-daerah lain bisa juga ikut menerapkannya agar semangat toleransi dan saling mengasihi ini semakin baik bagi seluruh masyarakat Indonesia. Susah payah pendiri bangsa kita menyatukan perbedaan dan keberagaman yang ada di Indonesia ini dan akan sia-sia jika hanya dirusak oleh oknum atau kelompok yang hanya ingin membuat pembenaran atas keyakinan dirinya dan memecah belah bangsa. Gibran meminta masyarakat untuk tetap menjunjung keberagaman dan kebersamaan dalam hidup berbangsa dan bernegara. Ini seolah tamparan keras pada kelompok-kelompok yang selama ini selalu menganggap agamanya yang paling benar dan yang lain adalah salah. Indonesia ini ada karena keberagaman, kuat karena kebersamaan. Walau berbeda, kita sudah sepakat dengan Pancasila dan terikat dalam Bhinneka Tunggal Ika.